Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah melanjutkan dari bab nifas kemarin. Sekarang itu adalah ketentuan-ketentuan dari darah nifas. Minimal masa nifas atau aqallun nifas itu adalah sebentar, majatun, sakcurut, itu sudah dikatakan nifas. Walaupun setelah itu ya sudah nggak keluar lagi, asalkan tetap itu adalah badal wad'i, yaitu setelah melahirkan, setelah keluarnya bayi, yes, ukurannya itu. Walaupun sekejap surut, itu ya sudah dikatakan nifas, walaupun setelah itu sudah nggak keluar lagi. Paham ya? Yes. Masa maksimalnya atau aktsarun nifas itu adalah 60 hari 60 malam. Perhitungannya itu adalah bukan kalender Hijriah atau Masehi, tidak. Perhitungannya bukan 2 bulan. Jadi ngomongnya itu bukan 2 bulan gitu, enggak. Jadi kalau misalkan ngomong 2 bulan gitu berarti perhitungannya Masehi atau Hijrah kan gitu. Ini mboten. Yus 6 bulan gitu. Kok 6 bulan sih? Apa gitu? 60 hari gitu. Jadi 30 pertama, 30 kedua. Jadi 60 hari mesti gitu. Nah, kalau misalkan ngomong 2 bulan iso ae kan gak sampai 60 hari ya kan. Jadi bulan yang pertama itu 29, bulan yang kedua 29 pisan misalkan. Berarti kan 58. Tapi ini tidak, bukan pakai kalender. Tapi makanya itu adalah hari. Berapa hari? 60 hari. Nah, tadi ngoten. Paham nggih? Nah, kemudian ghalibun nifas atau kebiasaannya nifas itu adalah 40 hari. Jadi ada aqallun nifas, ada aktsarun nifas, ada aghlabun nifas. Sama juga dengan haid. Ada aqallun haid, ada aktsarul haid, ada aghlabul haid. Wes. Kalau aghlabul haid berapa? Ghalibul haid berapa? 7 hari. Kemudian kalau nifas itu adalah 40 hari. Nanti mohon dibedakan. Itu cuman melihat pada aghlab itu adalah yang sering terjadi di perempuan begitu. Yang sering terjadi di perempuan. Akan tetapi itu tidak menjadikan sebuah patokan. Lah Ustaz, aku kok 20 hari, aku kok selawe hari misalkan. Yo gak masalah. Lawang itu cuma aghlabnya gitu. Menurut ulama Syafi'iyah itu bahwa bukan mayoritas sih, kebanyakan gitu ya. Kalau dikatakan mayoritas berarti kan nemen akeh kan begitu ya, nemen akeh. Ya kebanyakan yang terjadi itu adalah 40 hari gitu. Nah, walaupun 10 hari ya tetap dikatakan nifas sudah. 10 hari setelah itu bisa keluar darah lagi. Nah, sekarang saya nanya, masih ingat gak kira-kira? Sekarang misalkan keluar setelah badal wad'i
setelah melahirkan keluar 10 hari. Setelah itu berhenti selama 10 hari. Setelah itu keluar lagi 10 hari. Berarti total berapa hari? 30 hari. Kemudian darah pertama itu dikatakan sebagai darah apa? Darah nifas karena badal waqi setelah melahirkan. Kemudian darah yang kedua 10 hari yang kedua dikatakan sebagai darah apa? Ayo, sebagai darah apa? Sebagai darah sing lanang. Sebagai darah apa? Sing wedok. Sebagai darah tetap nifas. Gitu loh. Tetap nifas. Kenapa kok demikian? Karena belum sampai pada batas 15 hari. Lah sekarang kalau misalkan sing kok mang itu ya sing barusan itu tetap nifas. Jadi 10 hari yang pertama itu adalah darah nifas, 10 hari yang kedua tetap dikatakan sebagai darah nifas. Sekarang kalau misalkan 10 hari pertama itu darah nifas, kemudian setelah itu 10 hari itu mampet tidak keluar darah, kemudian 17 hari nggak keluar darah, kemudian setelah itu keluar darah lagi 5 hari. Ini darah yang pertama, yang 10 hari pertama dikatakan sebagai darah nifas. Kemudian 17 hari nggak keluar darah dikatakan sebagai apa? Ya sebagai suci. Ketika suci ya bagaimana hukumnya orang suci? Ya sholat ya puasa Ramadan langsak pinunggalane gitu, oleh baca Quran langsak pinunggalan sampai 17 hari. Kemudian setelah itu keluar lagi 5 hari. Maka 5 hari tersebut keluar darah yang kedua itu dikatakan sebagai darah haid. Karena apa? Karena sudah melebihi daripada 15 hari. Gitu loh. Mudeng nggih? Lah itu pelajaran wingi. Lah kok sik lali? Kenapa harus lali? Wes. Penghitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim, sempurnanya melahirkan. Jadi yang dikatakan sebagai perhitungan 60 hari sebagai aglabul atau ghalibun nifas, kemudian 40 hari 60 hari 60 malam itu dikatakan sebagai aktsarun nifas, terus kemudian aglabul nifas itu 40 hari. Itu adalah perhitungannya dihitung dari keluarnya bayi secara sempurna. Perhitungannya di situ. Jadi masakan prococot misalkan iku wis metu kabeh. Anake wis metu kabeh mulai teko dhuwur sampai ngisor metu kabeh. Gitu. Bukan terus kemudian ndas sing metu tapi terus karek sikile tok ngene-ngene misalkan. Iku berarti jenenge duduk mengeluarkan keluarnya anak dengan durung sempurna iku. Lah wong sikile sik durung sik kantil. Sik dicopot karo mboke. Iya kan?
Baru perhitungannya kalau misalkan wis sing metu biasanya apa? Apa nih sih? Sirah. Sing metu biasanya sirah. Nek semangka sikile sing metu waduh blaen. Iku dibatek mulai kecodot. Lah ndase katut penjero ngono. Waduh. Ya Allah. Ndase katut apa? Angel juga aneh yo. Wes, dadi sing metu sik iku adalah sirah. Nah, kemudian setelah itu ya perhitungannya itu adalah keluar sempurna daripada keluar bayi. Dadi ngono. Nah, dadi kalau misalkan sing separuh sing metu terus separuh ning mana sing dikantel mboke berarti sing durung perhitungan nih. Pas. Mudeng ya. Rungokne temenan iki jaro baruan. Ya. Wes. Jadi perhitungan tadi itu adalah kesempurnaan keluarnya bayi. Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah. Wes, begitu. Misalkan sempurna keluarnya bayi tapi sik durung metu darah nifas, iya sik durung nifas. Misalkan katakanlah procot metu oe, tapi terus kemudian mbok sik durung metu darah. Sik durung metu darah. Maka ya sik durung perhitungan nifas. Ternyata keluarnya 10 hari berikutnya atau 7 hari berikutnya keluar darah, maka itu dikatakan sebagai darah nifas. Ingat yang seperti saya katakan kemarin bahwa yang namanya nifas itu adalah damun kharaja min farjil mar'ah ba'dal wat'i. Gitu. Ba'dal wat'i qabla khamsata asyara yauman, sebelum 15 hari. Jadi darah yang keluar dari donatnya seorang perempuan yaitu setelah keluarnya bayi dengan sempurna, kemudian setelah itu sebelum 15 hari. Paham nggih? Nggih, sebelum 15 hari. Lah, dan itu harus perhitungannya adalah setelah keluarnya darah gitu. Sekarang kalau misalkan darah sih durung keluar, walaupun katakanlah oleh seminggu sih durung metu, yo berarti yo suci. Hukumnya hukuman suci. Tapi misalkan sampean sok lahir, yo melahirkan bukan lahir wis lahir saiki. Melahir kemudian gak langsung metu. Getih. Anak wis metu kabeh, wis dengan sempurna metu kabeh. Kemudian setelah itu gak langsung metu getih. Biasane ngono iku, biasane tapi jarene iku biasane sing lahir gak normal, misalkan sesar, operasi. Iku biasanya metu gak langsung jarene tapi yo mbuh iku dengan normal, mbuh iku dengan operasi, tapi kalau misalkan darah itu sih durung metu, berarti itu masih dihukumi hukumnya sama dengan orang suci. Wis ngono tok. Artinya apa? Artinya ya tetap masih boleh ya wajib melaksanakan sholat fardu. Biasanya itu masih wajib untuk melakukan puasa Ramadan seperti biasanya, karena encen ya seperti hukumnya orang suci sudah. Mudeng nggih? Yes. Ngoten. Sedangkan andai saja ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka penghitungan masa
maksimal nifas 60 hari tersebut itu adalah dihitung mulai dari tanggal 1 itu adalah dihitung mulai tanggal 1, dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Artinya tanggal 1 itu adalah keluarnya bayi dengan sempurna, tapi tidak keluar sama sekali darahnya, sedangkan darahnya itu keluar tanggal 5. Maka perhitungan nifas itu adalah mulai tanggal 5. Paham ya? Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci. Berarti tanggal loro, telu, papat 3 hari, ya kan? Pokoknya setelah keluarnya bayi, sik durung metu getih, empu tanggal 1 katakanlah, metune tanggal rolas, jam rolas. Maka setelah keluarnya bayi dengan sempurna itu wis dikatakan suci. Karena memang masih belum keluar darah, ya masih dikatakan suci sudah. Pada tanggal 1 setelah keluarnya anak, 2, 3, 4 itu semuanya dikatakan suci. Itu tanggal 5 subuh mari ono metu getih, maka itu dikatakan sebagai darah. Iya karek. Terus tapi nanti pertanyaan tuh mentui. Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara putus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. Lagi sing angel iki putus-putus. Head yo ngono pisan. Lek putus-putus ki angel hitungane. Angel. Sangel. Begitu juga adalah nifas. Siji, jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi dari 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhan dikatakan sebagai darah nifas. Jadi yang terpenting itu adalah masih dalam lingkup 60 hari setelah keluarnya bayi, setelah keluarnya darah. Dan juga setelah keluarnya bayi dan keluarnya darah tersebut, ini tidak putus-putusnya tidak sampai 15 hari. Maka itu tetap semuanya dikatakan sebagai darah nifas. Metu darah misalkan tanggal 1, maru tanggal loro telu putus suci. Tanggal 4 metu maneh. Sampai tanggal 5, tanggal 6 suci maneh. Mari ngono tanggal 10 sampai tanggal suci maneh ya. Tanggal 10 keluar lagi. Tanggal 15 mampet lagi. Iku jenenge putus-putus kan. Tapi putus-putusnya itu adalah tidak sampai 15. Maka itu dikatakan sebagai darah asalkan masih berada dalam lingkup 60 hari. Paham ya? Tapi lek digawe tamrin iki ya durung tentu. Kok iso? Lah mang pertanyaane sik minggu ini tiga pertanyaan. Mang. Tapi kenyataannya wis lah. Kok iso? Contoh. Seorang ibu setelah melahirkan anak langsung mengeluarkan darah selama 5 hari. Berarti ibu melahirkan langsung keluar darah 5 hari. Kemudian berhenti, tidak keluar darah selama 10 hari. Keluar darah lagi 10 hari. Berhenti lagi 13 hari, keluar lagi 8 hari. Ya maka semuanya itu dikatakan sebagai nifas ketika keluarnya darah. Sedangkan yang memisah
tidak keluar darah, artinya mampet darahnya itu ya dikatakan sebagai hukumnya suci gitu. Bedanya dengan haid itu di situ. Kalau haid itu kan ada dua pendapat, ya kan? Ada dua pendapat. Kalau haid ada dua. Kalau nifas tidak. Kalau nifas itu dihukumi suci. Paham maksudnya ya? Tadi misalkan keluar darah ketika melahirkan procot terus kemudian langsung keluar darah 5 hari. Ya wes itu dikatakan sebagai darah nifas. Kemudian setelah itu tidak keluar darah 10 hari. Ya 10 hari itu ya suci. Dan wajib sholat fardu dan juga puasa Ramadan. Ya wes. Sebagaimana hukumnya suci. Mari ngono keluar mana misalkan 5 hari. Ya tetap yang tadi beda dengan haid. Kalau haid ada dua pendapat. Kan ngono kan yang kemarin yang dulu waktu saya terangkan kan haid kan. Ada yang mengatakan ketika putus-putus itu putusnya itu adalah ada yang mengatakan tetap melaksanakan kewajiban, ada yang mengatakan ya tidak gitu. Kalau misalkan masih berada dalam imkanul haid. Khawatir keluar lagi. Pun kalau nifas tidak, nggak rukut, gitu, nggak rukut seperti haid. Maka keseluruhannya dihukumi nifas, dan di saat darah berhenti dia kewajiban melaksanakan sholat sebagaimana seorang suci gitu, sebagaimana orang suci. Makanya kan kata saya kemarin kalau dalam haid itu ketika pada waktu dalam keadaan suci yang paling enak itu yang ngelakoni apa yang menjadi pekerjaannya orang suci. Jadi kemudian yuk terus haid lah ya. Kemudian ya sholat. Angelnya putus-putus iku iki. Saiki misalkan jam 4 mandek jam 4 head, aku ngomong head ya. Lek nifas jelas wis iku wis. Ketika mandek tidak keluar darah, maka head apa nifas itu dihukumi suci. Sekarang head jam 4 mampet nggak keluar darah, maka yang paling enak menurut saya ya wis atau jinabat. Kemudian setelah itu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Lah ternyata jam itu isa metu maneh. Subuh mampet. Arab atus yo adem, tapi masih ada waktu subuh. Enak ada waktu subuh sih seger-seger maksudnya kamu wis mari tangi. Lah saiki lek mampu jam 12 bengi. Ayo. Lek mampu jam 12 bengi lah ya apa? Di samping iku banyune wis adem, suasanane adem, arep nang jeding ya wedi. Padahal iku lek mengikuti kaul yang pertama, iku ya kudu tetap melaksanakan sholat isya karena masih ada waktu memungkinkan untuk bersuci dan sholat. Ya lek kurang 10 menit, kurang 5 menit itu kan angel untuk dibuat bersuci mandi, ya kan? Gitu. Tapi lek jam 12 bengi ngono ya. Lah iku bedanya antara haid dengan kon. Kemudian yang kedua, jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi dan berhenti darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelumnya masa berhenti
dihukumi nifas, dan darah setelahnya berhenti dihukumi haid bila memenuhi ketentuan haid, dan bila tidak memenuhi ketentuan haid maka dihukumi istihadah. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang misah di antara nifas dan haid. Ngono. Tapi misalkan mandek ya apa keluar darah setelah melahirkan 5 hari. Mari ngono tanggal 17 mari ngono mampet tanggal 17 apa 17 hari kemudian itu keluarlah lagi. Maka setelah tanggal 17 keluar lagi keluar maneh. Jadi 5 hari itu keluar darah setelah nifas, kemudian berhenti tidak keluar darah selama 17 hari misalkan, kemudian setelah itu keluar lagi 5 hari, maka darah yang pertama dikatakan nifas, darah yang kedua setelah 17 hari masa suci itu dikatakan sebagai darah haid jika memenuhi terhadap ketentuan-ketentuan haid. Ngoten. Paham nggih? Nah, ini insyaallah ana contohnya. Ini contoh. Seorang ibu setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari. Kemudian berhenti 16 hari, Kemudian keluar lagi 5 hari. Maka darah 10 hari yang pertama itu dikatakan sebagai nifas, 5 hari dikatakan sebagai haid, kemudian masa berhenti 16 hari dikatakan sebagai suci. Itu kalau misalkan memenuhi ketentuan-ketentuan haid. Kalau misalkan tidak memenuhi ketentuan haid, maka darah yang kedua dikatakan sebagai darah istihadah. Mudeng nggih? Ngoten. Paham ya? Lek nifas aslinya gak ruwet. Maksudnya enggak membingungkan seperti di haid. Kemudian berikutnya itu adalah jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari keluarnya bayi, dan darah yang kedua sudah di luarnya 60 hari setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas dan darah yang kedua disebut sebagai bener. Misalkan gak melebihi tidak 15 hari misalnya itu, tapi sudah di luar kriteria 60 hari. Contoh, seorang ibu setelah melahirkan langsung keluar darah 59 hari keluar darah setelah melahirkan. Kemudian putus, artinya nggak keluar darah 2 hari, kemudian keluar lagi 5 hari. Maka 59 hari tersebut dihukumi nifas, 5 hari keluar darah yang kedua tersebut ini dihukumi haid, sedangkan masa yang memisah itu dikatakan sebagai hukum suci. Karena apa? Itu kan benar kan, antara darah yang kedua pertama dengan yang kedua kan tidak melebihi 15 hari, akan tetapi sudah berada di lingkup, sudah di luar lingkup 60, sudah di luar 60 hari itu. Maka darah yang kedua dihukum sebagai darah paham nggih? Nggih, wonten. Wonten pertanyaan? Wonten pertanyaan? Karena saya belum pernah nifas. Sing lanang? Kalau pertanyaan, sing wedok? Enggak ada. Ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.